Satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, saya sebenarnya suka. Komando latihan penangkapan. Di sini para koruptor ditahan dengan kasus curian, korupsi miliaran, seakan ia kebal hukuman. Itulah pejabat di negeri Konoha, guys. Semuanya isinya maling. Cik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ucri Channel. Penjaga rumah Febri Ardiansyah, ex Jampitsus Kejaksaan Agung, dikabarkan meninggal dunia, guys. Yang mana orang tersebut disebut-sebut sebagai karungga atau kepala rumah tangga dari ex Jampitsus tersebut, Febri Ardiansyah. Bang, kita mending sparring aja, Bang. Bangsat. Lu disentil ya, Bapak bandel. Bapak bandel. Nih, jewer. Nanganin korupsi tapi malah korupsi. Lo kalau misalnya beneran tersangka korupsi, udah mending korupsi lagi aja, Cok, biar Indonesia beneran jadi gelap. Gue dapet sih. Tahu. Oh ini lu emang tahu loh. Nih sampein. Emang lu tahu aja gue videoin. Itu taruh. Sering Kita dapat ini 3 anjing. Iya seneng apa? Anjing kalau saya mau tahu kan 3. Ini kan dia tuh nanganin korupsi. Nah, dia yang korupsi. Nanganin korupsi tapi malah korupsi. Kerja yang bener, coy. Jangan jadi orang gitu deh. Bye. Jangan korupsi baik, gua aja nggak bisa korupsi di kantor gua. Dia tuh nanganin korupsi tapi dia korupsi. Lu jangan korupsi baik. Tobat. Kerja susah nih, temen gue udah kena resign, woi. Udah malam kita lagi miskin. Coba bisa benerin, coba. Ya biarin dah. Orang itu Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, biarlah dua orang yang jahat itu saling bertengkar agar saling membunuh. Nggak apa-apa si A melaporkan anak buahnya si B dan betul-betul korupsi.
si Silmi kan betul korupsi, sini melaporkan Dadan kan betul-betul korupsi, tangkap aja semua. Kalau perlu saling buka. Kalau saya ya bagus melaporkan korupsi lawan politiknya. Daripada bergabung lalu saling melindungi. Kalau di polisi namanya silent brown code, kode diam-diam di antara sesama baju coklat. Kalau temannya jahat dilindungi, kalau atasannya jahat dilindungi. Itu ada di istilah itu muncul di Komisi Reformasi Polisi dan muncul dari masyarakat. Komando latihan penangkapan, di sini para koruptor ditahan. Dengan kasus curian, korupsi miliaran, seakan ia kebal hukuman. Tikus dasian segera dimusnahkan, tak peduli apapun jabatan. Buat anggota dewan kami mohon disahkan, rampas aset koruptor bajingan. Pancagila. 1. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia. 4. God up. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu, kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Krisis kepercayaan masyarakat Konoha kepada pemerintahnya karena apa? Ada yang tahu guys? Ulala, karena KPK isinya maling, hakim isinya maling, kejagung isinya maling, aparat TNI Polri isinya maling, anggota DPR isinya maling, menteri isinya maling, anggota DPRD isinya maling, apalagi guys, perangkat desa isinya maling, apalagi pokoknya semuanya isinya maling, segala pejabat pemerintahan di Konoha guys. Tapi ketika masyarakatnya meminta disahkan undang-undang perampasan harta para koruptor karena koruptornya merajalela, lala, yang terjadi apa guys? Anggota dewannya yang katanya wakil rakyat Konoha mencari-cari alasan dan mengulur-ngulur waktu, sebab katanya tidak segampang membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka. Lala, mantap kali enggak? Tapi ketika masyarakat bersepakat berseru untuk tidak membayar pajak, maka yang terjadi, ulala, keluar tiba-tiba secepat kilat undang-undang dan peraturan terbaru guys, yaitu menggandeng aparat TNI Polri untuk mengawasi penagihan pajak ke rumah-rumah guys. Mantap nggak tuh di negara Konoha? Ulala. Dan semua kendaraan yang lebih dari 20 tahun walaupun bagus semuanya ditarikin guys. Wah, peraturan-peraturan terbaru luar biasa banget guys di negara Konoha ini. Mantap. Itulah pejabat di negeri Konoha guys, semuanya isinya maling. Oh, this one best. Menurut gue, lu itu sangat serakah, greedy. Tikus aja nggak seserakah lu, tapi lu seserakah ini sampai 74 kilo emas. Mau buat apa uang sebanyak itu? Anyway, thank you untuk snacknya. Bang. Mau kritik apa guys kalian? Ya ampun, banyak banget ya masnya. Banyak banget. Mau bagi-bagi kali masnya. Ganti antri. Kepalanya udah kelihatan. Sampaikan kritik atau pesan tentang tersangka korupsi batubara. Najis, gak dong, malu. Thank you. Komando latihan pencurian, di sini para maling dilahirkan. Dengan jiwa bajingan, kemeja dasian, korupsi dijadikan santapan. Uang rakyat semuanya diembat, itulah koruptor bangsat. Sebagai pejabat jangan merasa hebat,
kekuasaan di tangan rakyat. TikToker, pengamat-pengamat, kami mengamati, tentu di sini banyak kejahatan. Karena ini mungkin saksi kunci, saksi mahkota kan, kepala rumah tangga, kepala babu, mentang-mentang dijadikan babu, dilenyapkan pada orang sederhana. Betapa mirisnya kalian, penegak hukum, bangga jadi penegak hukum. Kalau gue malu ya. Mau jadi jaksa, mau hakim, mau pengecerong, sama, polela, sama aja. Karena kalian hanya mempermainkan hukum untuk kepentingan sendiri saja. Untuk memperkaya diri sendiri. Coba, kalau main hukum itu nggak ada duitnya, ngapain antri jadi sarjana hukum? Di situ logikanya. Memang ada orang antri, mau jadi tukang sapu, di jalanan nggak ada. Semua pengen jadi pengecerong, atau hakim, atau jaksa, atau polela. Karena basah. Dan banyak juga kejahatan-kejahatan. Ini nggak bakal ditelusuri. Kenapa metong? Oh, paling sakit perut mancret. Habis makan gado-gado. Sangat miris, memalukan. Makanya lo jangan bangga. Lo jadi anak buah pejabat. Jadi babu pejabat. Kamu kerja di mana? Aku bos gue jenderal. Makan tuh jenderal. Kamu kerja di mana? Bos aku ini konglomerat. Makan tuh. Ketika mereka kena masalah, kamu yang mungkin sekedar babu bakal kena juga. Mungkin dilenyapkan kau dan keluarga kau. Mendingan kami begini jadi orang biasa. Gak harus mengabdi kepada jenderal. Presiden, wakil presiden, menteri, pret. Yang gue lihat di sini bangga banget. Kamu kerja sama siapa? Aku anak buahnya menteri. Pret. Nanti kalau menteri kena masalah, lo yang banyak tahu, hilang aja, jangan bangga lo mah. Kau juga nggak mau tuh deket-deketin pejabat orang kaya. Bule, lo kan kenal banyak pejabat, kok nggak mau deketin? Nggak mau, say. Nanti kalau gue main sama mereka kena, gue yang kena.